Bayangkan ada sebuah kitab yang dikatakan mampu membuka gerbang ke dunia lain. Kitab yang katanya dapat memanggil entitas dari balik tirai realitas dan memberi kekuasaan atas rahasia alam semesta. Namanya Necronomicon. Kitab ini begitu terkenal, namun juga begitu ditakuti. Dalam bayangan banyak orang, Necronomicon adalah simbol larangan tertinggi. Sebuah teks yang bahkan hanya menyebut namanya saja bisa menimbulkan getaran aneh di hati yang peka. Namun pertanyaannya bukan hanya apakah kitab ini benar-benar ada, tetapi mengapa kisahnya begitu tersebar, dan mengapa banyak peradaban memiliki legenda yang mirip tentang kitab terlarang itu sendiri. Di balik setiap mitos, selalu ada serpihan kebenaran. Dan kadang, justru di antara kabut legenda, tersembunyi petunjuk tentang pengetahuan kuno yang pernah dimiliki manusia. Pengetahuan yang kemudian dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan terbuka. Dalam video ini, kita tidak akan memanggil kekuatan gelap, tidak akan mengajak menelusuri jalan yang terlarang. Sebaliknya, kita akan menyingkap mengapa pengetahuan tertentu disembunyikan dan apa makna spiritual yang tersembunyi di balik mitos Necronomicon itu sendiri. Mungkin, kitab ini tidak pernah benar-benar berupa buku fisik. Mungkin ia hanyalah simbol, sebuah metafora kuno tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, kemampuan manusia untuk menyentuh pengetahuan yang belum seharusnya ia ketahui. Karena terkadang, pengetahuan bukanlah cahaya, tapi cermin. Dan ketika seseorang menatap terlalu lama ke dalam cermin yang salah, yang ia temukan bukanlah kebenaran, tapi bayangannya sendiri. Malam ini, kita akan menyelami lapisan tersembunyi di balik legenda Necronomicon, kitab yang dikatakan menyimpan suara-suara dari masa sebelum waktu bermula. Apakah ia benar-benar ada? Atau hanya peringatan simbolik tentang batas antara manusia dan kekuatan yang lebih tinggi? Mari kita buka lembar pertama dari misteri yang telah membuat dunia bertanya selama berabad-abad. Asal-usul Necronomicon seringkali diselimuti kabut yang sulit ditembus. Sebagian orang meyakini kitab ini pertama kali disebut dalam karya fiksi penulis H.P. Lovecraft, seorang sastrawan abad ke-20 yang dikenal karena dunia mitologinya yang kelam. Namun, kisah Necronomicon tidak berhenti di sana. Karena jauh sebelum Lovecraft menulis, legenda tentang kitab terlarang yang memanggil kekuatan tak terlihat telah muncul di banyak peradaban kuno dengan nama dan bentuk yang berbeda. Di Timur Tengah kuno, ada catatan tentang kitab Al-Azif, disebut sebagai naskah yang ditulis oleh seorang mistikus Arab bernama Abdul Al-Hazred, yang konon mempelajari rahasia jin di padang pasir Yaman. Dalam bahasa Arab, azif berarti suara siulan makhluk gaib di malam hari. Namun jika kita membaca lebih dalam, kisah ini bukan hanya tentang sihir atau pemanggilan entitas gelap. Ia berbicara tentang pencarian pengetahuan yang melampaui batas manusia. Dalam pandangan esoterik, Necronomicon seringkali dianggap sebagai simbol ilmu tanpa bimbingan ruhani. Ia adalah gambaran dari manusia yang ingin menjadi Tuhan, bukan dengan penyembahan, tapi dengan penguasaan. Dan inilah sebabnya, dalam berbagai ajaran kuno, pengetahuan semacam ini disebut ilmu terlarang, bukan karena ia jahat, tapi karena tanpa kesiapan batin, pengetahuan itu dapat menghancurkan diri sendiri. Jika kita perhatikan, hampir semua peradaban memiliki versi dari kisah ini. Dalam mitologi Yunani, Prometheus mencuri api para dewa dan dihukum karenanya. Dalam kisah Ibrani dan Islam, ada sosok malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan sihir kepada manusia sebagai ujian. Dalam ajaran Sufi, ada peringatan tentang ilmu yang tidak membawa cahaya, pengetahuan yang hanya mengembangkan ego, bukan kesadaran.
maka mungkin Necronomicon bukan sekadar buku, melainkan arsip metafisik tentang godaan manusia terhadap pengetahuan mutlak, sebuah simbol tentang bahaya ketika manusia mencoba menembus rahasia Tuhan tanpa cahaya petunjuk. Menariknya, dalam beberapa manuskrip kuno yang ditemukan di Timur Tengah, ada potongan teks yang menggambarkan fenomena serupa, lingkaran simbolik, bahasa yang tak dikenal, serta peringatan tentang gerbang ke dunia yang tak terlihat. Sebagian sarjana modern menyebutnya sekadar imajinasi atau karya sastra, namun bagi sebagian mistikus, itu adalah bentuk warisan spiritual yang harus dibaca dengan hati, bukan dengan mata. Dari sudut pandang filsafat, Necronomicon adalah cermin bagi manusia modern. Ketika kita berusaha menguasai segalanya melalui ilmu, teknologi, dan logika, kita tanpa sadar mendekati batas yang sama, batas yang dulu diperingatkan dalam legenda kuno. Kita berusaha memahami misteri kehidupan, tapi sering lupa memahami diri sendiri. Mungkin inilah makna terdalam dari kitab terlarang itu, bahwa pengetahuan sejati bukanlah tentang membuka gerbang dunia lain, melainkan mampu menutup gerbang keserakahan dalam diri sendiri. Mistis, good for narasi. Jika kita menyelami lapisan terdalam dari mitos Necronomicon, kita akan menemukan bahwa kisahnya bukan hanya tentang sihir atau makhluk gaib yang bisa dipanggil dengan mantra kuno. Di balik semua simbol dan bahasa anehnya, Necronomicon sesungguhnya berbicara tentang pencarian manusia terhadap kekuasaan dan makna, dua hal yang selalu berjalan beriringan, namun jarang seimbang. Legenda mengatakan bahwa kitab ini ditulis oleh seseorang yang telah melihat dunia sebelum cahaya. Sebuah ungkapan simbolik yang menggambarkan pengalaman menyentuh dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Di sanalah muncul gagasan bahwa Necronomicon adalah hasil dari penyatuan antara pengetahuan manusia dan bisikan makhluk yang hidup di balik tirai realitas. Namun bila ditafsir secara filosofis, bisikan itu bisa bermakna lain. Ia bisa jadi adalah suara dari sisi gelap kesadaran manusia sendiri. Suara yang muncul ketika seseorang mencoba menembus rahasia kehidupan tanpa bimbingan moral atau spiritual. Karena dalam setiap diri manusia, selalu ada dua arus yang berlawanan, cahaya dan bayangan, nur dan zulumat. Dan siapapun yang terlalu lama menatap ke arah bayangan akan mulai melihat bayangan itu menatap balik. Bagi para mistikus, Necronomicon bukanlah kitab yang nyata secara fisik, melainkan simbol dari ingatan kuno, memori kolektif manusia tentang masa ketika pengetahuan dan kesadaran masih menjadi satu. Sebelum ilmu dipisahkan dari hikmah dan pengetahuan menjadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan, dalam pandangan ini, membaca Necronomicon berarti membuka lapisan-lapisan jiwa yang terlupakan, lapisan di mana manusia mulai memahami bahwa setiap ilmu membawa beban tanggung jawab spiritual. Bayangkan seseorang yang menemukan cara untuk memahami rahasia waktu, energi, dan kehidupan, namun tidak memiliki kebijaksanaan untuk menggunakannya. Ia akan seperti seseorang yang memegang api tanpa memahami bahwa api bisa menerangi atau membakar. Disinilah inti dari pengetahuan terlarang yang sering disebut dalam berbagai ajaran kuno. Bukan karena Tuhan melarang manusia untuk tahu, tetapi karena tidak semua manusia siap menerima kebenaran yang ia cari. Dalam beberapa teks esoterik yang terinspirasi oleh mitos Necronomicon, disebutkan tentang 7 gerbang pengetahuan. Setiap gerbang melambangkan tahap kesadaran yang lebih tinggi. Namun setiap pintu juga dijaga oleh bayangan yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam diri sang pencari. Mereka yang berhasil melewati gerbang pertama akan berhadapan dengan ilusi kekuasaan, keinginan untuk mengendalikan realitas. Gerbang kedua menguji keserakahan, hasrat untuk tahu segalanya tanpa memahami maknanya. Dan pada gerbang ketiga,
pencari dihadapkan dengan bayangan dirinya sendiri, ego yang menyamar sebagai kebenaran. Apakah ini sekedar alegori? Mungkin, namun di balik alegori itu ada pesan spiritual yang sangat dalam, bahwa Necronomicon adalah simbol ujian jiwa. Ia mengajarkan bahwa tidak ada pengetahuan yang bebas dari tanggung jawab dan tidak ada kekuasaan yang tidak menuntut pengorbanan batin. Mereka yang membaca kitab ini secara simbolik sedang berhadapan dengan diri mereka sendiri, dengan pikiran, ambisi, dan ketakutan yang selama ini tersembunyi di dalam kesadaran. Dan inilah sebabnya mengapa legenda mengatakan bahwa banyak yang kehilangan kewarasan setelah membacanya. Karena Necronomicon bukan mengubah dunia di luar sana, melainkan dunia yang ada di dalam diri. Mungkin inilah rahasia terbesar yang tersembunyi di balik mitosnya, bahwa Necronomicon bukanlah kitab yang mengajarkan bagaimana menguasai makhluk gaib, melainkan bagaimana menaklukkan kekuatan yang lebih halus, kekuatan dalam diri manusia sendiri. Dan hanya mereka yang memahami batas antara cahaya dan bayangan yang dapat membaca kitab itu tanpa kehilangan jiwanya. Jika bagian pertama Necronomicon berbicara tentang perjalanan manusia menembus batas pengetahuan, maka bagian keduanya, yang disebut para mistikus sebagai lembaran cermin, menggambarkan apa yang terjadi setelah pintu itu benar-benar terbuka. Disinilah batas antara realitas dan simbol mulai kabur. Apa yang dulu tampak sebagai teks atau mantra berubah menjadi pengalaman batin yang mengguncangkan. Beberapa versi legenda menyebut bahwa siapapun yang membaca isi Necronomicon akan mendengar suara dari balik stintang. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil dari kedalaman langit. Namun, dalam tafsir esoterik, suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri manusia sendiri. Ia adalah gema kesadaran purba, bagian dari diri yang telah lama tertidur dan menunggu untuk diingat. Dalam ajaran tasawuf, ada konsep yang disebut ilm al-batin, pengetahuan batin yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah dibersihkan. Tetapi jika pengetahuan itu dibuka oleh ego, bukan oleh kebeningan hati, maka yang muncul bukanlah cahaya, melainkan kegelapan yang meniru cahaya. Maka tak heran, dalam mitos Necronomicon, banyak tokoh digambarkan kehilangan arah setelah menyentuh rahasia tersebut. Karena mereka mencari kekuatan, bukan hikmah. Mereka ingin membuka langit, tapi lupa menundukkan bumi di dalam diri mereka sendiri. Beberapa teks kuno yang dianggap terinspirasi dari kitab ini menggambarkan simbol-simbol yang menakutkan, lingkaran api, makhluk bersayap, dan tulisan yang tidak bisa dibaca manusia biasa. Namun simbol-simbol itu sebenarnya adalah bahasa kesadaran. Api melambangkan transformasi, sayap melambangkan kebebasan ruh, dan tulisan yang tidak terbaca melambangkan keterbatasan logika manusia dalam memahami misteri ilahi. Dalam filsafat esoterik Islam, ada istilah hijab, tirai antara manusia dan kebenaran hakiki. Necronomicon, secara simbolis, menggambarkan orang-orang yang mencoba merobek tirai itu dengan kekuatan sendiri tanpa izin dari Yang Maha Mengetahui. Mereka ingin melihat yang tersembunyi, tapi lupa bahwa yang tersembunyi bukan berarti harus dibuka. Kadang ia ada untuk melindungi. Maka kitab ini sesungguhnya bukan tentang ritual sihir seperti yang diyakini banyak orang, tetapi tentang kecenderungan manusia untuk menyalahgunakan pengetahuan, tentang bagaimana setiap zaman memiliki Necronomiconnya sendiri, bentuk ilmu, teknologi atau kekuatan yang membuat manusia merasa seperti Tuhan, namun semakin jauh dari kebijaksanaan. Coba kita renungkan. Hari ini, manusia mampu menciptakan kehidupan buatan, mengubah genetika, dan mengendalikan alam dengan teknologi. Namun pada saat yang sama, ia kehilangan makna spiritual, kehilangan arah moral. Bukankah ini juga sejenis Necronomicon modern, pengetahuan yang melampaui batas, namun tak disertai cahaya hati?
Dari sini kita bisa memahami makna tersembunyi yang sebenarnya. Kitab ini bukan kutukan, tetapi peringatan. Ia mengingatkan bahwa pengetahuan sejati tidak bisa dipisahkan dari kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa setiap kali manusia berusaha menguasai rahasia alam, ia juga sedang diuji. Apakah ia melakukannya dengan keserakahan atau dengan rasa hormat kepada Sang Pencipta? Sebagian sufi berkata, ada dua jalan menuju Tuhan, jalan cahaya dan jalan bayangan. Tapi keduanya akan membawa ke tujuan yang sama, jika hati tetap suci. Dan mungkin itulah rahasia terakhir dari Necronomicon, bahwa dalam kegelapan yang paling dalam, masih ada secerah cahaya yang menunggu ditemukan. Bukan di halaman kitab, melainkan di dalam diri. Karena sejatinya, kitab paling berbahaya bukanlah yang ditulis dengan tinta hitam di atas kertas kuning, melainkan yang ditulis oleh pikiran manusia ketika ia lupa siapa dirinya di hadapan Sang Pencipta. Pada titik ini, mungkin muncul pertanyaan besar. Jika Necronomicon sesungguhnya adalah simbol tentang pengetahuan dan bayangan batin manusia, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran nyata dari kisahnya tanpa tersesat dalam mistik yang gelap? Jawabannya terletak pada satu hal: keseimbangan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita hidup di zaman di mana hampir semua hal bisa dipelajari dengan mudah. Informasi melimpah, pengetahuan spiritual bisa diakses dari mana saja, dan ritual kuno dibuka kepada publik tanpa penyaringan. Namun, seperti pesan tersembunyi dari Necronomicon, pengetahuan tanpa kesiapan batin hanyalah seperti memberikan pedang kepada anak kecil. Ia bisa melukai dirinya sendiri tanpa pernah bermaksud jahat. Jadi, apa makna praktis yang bisa kita ambil? Pertama, hormati batas pengetahuan. Bukan berarti menolak ilmu baru, tapi memahami bahwa tidak semua yang bisa diketahui harus segera dikuasai. Dalam kebijaksanaan Islam, ada konsep adab terhadap ilmu, bahwa setiap pengetahuan memiliki pintu, dan tidak semua pintu bisa dibuka sekaligus. Ketika seseorang memaksa membuka pintu yang belum siap ia lewati, yang muncul bukanlah kebenaran, tapi kebingungan. Kedua, bangun kebeningan hati sebelum mencari kedalaman ilmu. Kebenaran tidak akan menampakkan diri kepada hati yang masih penuh ambisi. Banyak orang mengejar pengetahuan metafisik untuk merasa lebih kuat, lebih berkuasa, atau lebih tinggi dari orang lain. Dan disitulah Necronomicon berfungsi sebagai cermin. Ia memperlihatkan bahwa tanpa kemurnian niat, ilmu akan berubah menjadi beban spiritual. Ketiga, pelajari simbol sebagai bahasa jiwa. Necronomicon penuh dengan simbol aneh, lingkaran, mata, bintang, api, dan pintu. Tapi, simbol-simbol itu sebenarnya mencerminkan dinamika batin manusia. Lingkaran adalah perjalanan tanpa akhir menuju diri sejati. Api adalah semangat yang bisa membakar atau menerangi. Pintu adalah kesadaran yang bisa dibuka jika seseorang siap membukanya. Jika kita membaca simbol dengan hati yang tenang, maka kita akan menemukan makna yang membimbing, bukan menyesatkan. Keempat, gunakan pengetahuan untuk memperdalam kesadaran, bukan menambah kesombongan. Setiap kali manusia mempelajari sesuatu yang baru tentang energi, spiritualitas, atau rahasia alam, ingatlah bahwa itu bukanlah kekuasaan, tapi amanah. Dalam pandangan Sufi, ilmu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dihayati. Karena ilmu sejati adalah yang menambah rasa takut kepada Tuhan, bukan rasa ingin menjadi Tuhan. Dan terakhir, kenali kitab terlarang di dalam diri sendiri. Setiap manusia memiliki bagian tersembunyi, memori, luka, ambisi, dan keinginan yang belum tersentuh. Itulah Necronomicon internal, kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang bisa mengangkat atau menghancurkan kita tergantung bagaimana kita membacanya. Ketika kita belajar menghadapi sisi gelap diri sendiri dengan cahaya kesadaran, maka kita telah membaca halaman paling sulit dari kitab kehidupan.
Mungkin inilah pelajaran terbesar dari semua legenda itu, bahwa pengetahuan tertinggi bukanlah yang ditemukan di luar, melainkan yang dibangunkan dari dalam. Dan bahwa kitab terlarang sejati bukan sesuatu yang disembunyikan oleh Tuhan dari manusia, melainkan yang disembunyikan manusia dari dirinya sendiri. Pada akhirnya, Necronomicon bukan sekadar kisah tentang kitab terlarang yang diselimuti misteri dan kegelapan. Ia adalah simbol dari pencarian manusia akan rahasia kehidupan, dari rasa ingin tahu yang tanpa batas, dan dari keberanian untuk menatap sisi gelap dari keberadaan. Namun, di balik semua mitos dan legenda itu, tersembunyi pesan yang lebih dalam, bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang bisa dikejar tanpa tanggung jawab spiritual. Pengetahuan sejati tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tapi juga kebeningan hati. Tidak cukup hanya memahami kata-kata kuno atau simbol mistis, yang lebih penting adalah mengerti apa yang mereka cerminkan di dalam diri kita. Banyak orang yang mencari rahasia kekuatan, tapi melupakan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah jalan menuju kehancuran. Dan disinilah Necronomicon berfungsi sebagai cermin spiritual. Ia bukan ajakan untuk memanggil entitas, tapi peringatan agar kita berhati-hati dengan apa yang kita undang ke dalam kesadaran kita. Karena kadang iblis terbesar bukanlah makhluk gaib, tapi bisikan halus dari ambisi dan keserakahan manusia sendiri. Setiap ilmu yang datang kepada kita, sekecil apapun, adalah ujian. Apakah kita akan menggunakannya untuk menyinari jalan, atau justru untuk membakar diri sendiri? Dalam setiap pencarian spiritual, selalu ada dua jalan, jalan cahaya dan jalan ilusi. Yang membedakan keduanya bukanlah bentuk pengetahuan yang ditemukan, tapi niat hati yang membawanya. Jadi, ketika kamu mendengar nama Necronomicon lagi, jangan hanya membayangkan kitab hitam penuh mantra dan kutukan. Bayangkan ia sebagai simbol dari kesadaran terdalam manusia, tempat di mana kegelapan dan cahaya bertemu, saling menatap dan saling menguji. Karena pada akhirnya, setiap manusia sedang menulis kitabnya sendiri dari pikiran, pilihan, dan tindakan yang ia ukir setiap hari. Dan mungkin rahasia paling terlarang dari semua kitab bukanlah yang tersimpan di ruang bawah tanah kuno, melainkan yang sedang kamu tulis sekarang di dalam dirimu sendiri.